ingin memberikan beberapa penekanan terkait materi yang sudah didiskusikan, yaitu masalah dalam pembelajaran matematika dan tren perkembangan matematika. Pembelajaran matematika perlu dibahas. Ya, saya yakin kalian bisa menganalisisnya bahwa solusi yang kita pelajari, yang nanti kalian pelajari, yang kalian nanti tentukan, itu pasti semua berbasis masalah. Tanpa kita bisa mengidentifikasi suatu masalah, kita tidak akan bisa membuat solusi yang tepat. Nah, sehingga dari sini Bapak membuat skema pembelajaran bahwa kalian perlu membahas tentang masalah, dan terbukti bahwa kalian sudah mendiskusikan dengan sangat baik masalah-masalah apa yang memang terjadi di pembelajaran matematika. Ya, oke, Bapak ingin memberikan penekanan saja. Sebelumnya kalian sudah bahas tentang pembelajaran matematika. Ya, pembelajaran itu tentu ada 3 aspek atau 3 unsur. Yang pertama guru, yang kedua siswa atau peserta didik, yang ketiga adalah sumber belajar. Dalam hal ini bisa buku, bisa konten apapun tentang matematika. Jadi ada 3 unsur ini. Sehingga permasalahan yang terjadi pasti berangkat dari 3 unsur ini. Ada bisa berangkat dari gurunya, bisa berangkat dari siswanya, bisa berangkat dari sumber belajarnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang paling menarik kemarin didiskusikan yaitu permasalahan dari siswa. Ya, permasalahan dari siswa itu banyak sekali. Salah satunya kemarin dibahas yaitu adalah tentang motivasi dan minat belajar. Ya, sudah bukan rahasia lagi, matematika adalah momok pelajaran yang sulit, sehingga tidak semua siswa punya minat belajar di matematika. Ya, apalagi motivasinya tapi rendah. Nah, gimana caranya meningkatkan ini? Nah, itu pertama. Nanti Bapak contoh konkretnya nanti ya Bapak akan sampaikan. Yang kedua yaitu kemampuan awal siswa. Tidak semua siswa itu kemampuan awalnya bagus. Nah, misalnya kalian mengajar di kelas 5 SD. Ya. Terus kalian cek, kemungkinan besar tidak semua bisa perkalian. Di mana perkalian itu sudah dipelajari di kelas 4, kelas 3. Ya, itu jadi masalah. Nah, sehingga kemampuan awal itu menjadi dasar. Contoh lagi, kelas 7 SMP biasanya yang riskan itu belajar tentang aljabar. Baru pertama kali mendengar aljabar. Di dalam aljabar itu siswa harus tahu tentang operasi bilangan bulat. Misalnya min 2 tambah 3 berapa? Min 2 dikurang min 4 misalnya. Kita harus tahu dulu baru bisa ke aljabar. Nah, sementara banyak ya siswa yang tidak tahu konsep awal seperti itu. Itu juga masalah. Nah, yang menarik juga yaitu ada siswa rendah, kemampuan rendah, ada siswa kemampuan tinggi. Yang kemampuan rendah udah pasti bermasalah ya. Tapi kemampuan tinggi juga bermasalah. Masalahnya gimana? Kalau kemampuan tinggi itu biasanya kalau dari siswa itu overconfident, percaya dirinya terlalu tinggi, sehingga menjawab soal bisa jadi salah deh. Ya, sehingga solusinya nanti ya guru bisa mengatur tingkat kepercayaan diri siswa supaya tetap stabil. Yang kedua bisa jadi dia kemampuannya tinggi, gurunya mengajar biasa-biasa saja tanpa tantangan yang banyak, sehingga siswa juga bakal menurun motivasinya. Ya, bisa berakibat pada prestasi yang kurang. Itu juga bermasalah. Bagaimana solusinya? Nanti kita diskusikan. Yang berikutnya yaitu latar belakang siswa itu berbeda-beda.
Nah, kalau dari kalian aja sendiri ya, ada dari timur, ada dari tengah, barat, nah ada dari macam-macam provinsi, itu beda-beda semua. Nah, bagaimana kita bisa mengajar dengan adil tanpa membeda-bedakan? Nah, itu guru juga punya kemampuan. Itu juga permasalahan yang disebabkan oleh siswa. Nah, Bapak punya satu cerita. Ya, Bapak ini pengalaman pribadi. Kalau dalam pembelajaran matematika ya atau pembelajaran manapun, yang paling penting itu menurut pengalaman Bapak itu 5 menit di awal dan 5 menit di akhir. Kalau 5 menit di awal itu gagal, maka 40 menit berikutnya atau pada saat pelajaran inti itu kemungkinan besar gagal. Sehingga 5 menit pertama ini sangat penting. Ya, 5 menit di akhir itu juga sangat penting untuk mengakhiri pembelajaran supaya kita menjadi guru yang dirindukan, ditunggu-tunggu sebagai guru. Ya. Nah, pengalaman Bapak 5 menit pertama itu biasanya pernah menjadi pemateri di Hexco. Jadi Bapak buat konsep di mana 5 menit pertama saya harus berhasil mengambil hati siswanya. Karena waktu yang diberikan hanya 50 menit. Ya. Dan itu baru pertama kali ketemu. Gimana caranya? Nah, Bapak buat namanya tepuk tradisional, yaitu tepuk tunggal dan tepuk tunggil. Nah, tepuk tunggal kali ini. Tepuk tunggil gini. Ya. Jadi Bapak ajak mereka tepuk tunggal. Woi, semua ikut tepuk tangan, tepuk tunggal. Nah, tepuk tunggil. Nah, ternyata ada yang masuk tepuk tunggal. Nah, ini jadi kesempatan. Kita panggil, kita kenalan. Oh, siapa namanya? Misalnya Henry. Oh ya, Henry. Nah, sambil kita tanya, kalau udah sambil kenalan itu ngambil hati siswa namanya. Ya, atau menarik perhatian. Setelah itu baru diajak ngobrol. Oh, Henry, waktu itu materinya geometri. Nah, benda geometri apa yang paling Henry suka? Oh, saya suka square, persegi. Oh, saya tanya, kenapa saya suka persegi? Oh, karena sisinya bagus, semua sama. Oh ya, bagus, tepuk tangan. Nah, seperti ini yang perlu digali itu untuk yaitu meningkatkan interaksi guru dengan siswa. Nah, sehingga siswa itu merasa diperhatikan. Nah, itu salah satu trik untuk mengambil hati siswa. Ya, bisa juga dengan sulap matematika, matemagic, ya, dengan teka-teki matematika, ya. Nah, kalau di akhir itu perlu pertanyaan-pertanyaan tantangan yang bisa tidak terlalu sulit. Tantangan namanya tantangan ya. Jadi selama selesai pembelajaran, pertanyaan itu masih terngiang di otaknya siswa, sehingga besok kita akan tanya. Ya, jadi saya punya pengalaman gini. Saya menguji skripsi, bukan skripsi, PLP 2, ya, mengajar. Jadi selama proses PLP 2 itu mahasiswa tidak mampu mengkondusifkan kelas. Ya, jadi banyak siswa yang lalu lalang, nggak diperhatikan. Guru menjelaskan, nggak ada yang memperhatikan. Guru juga tidak terlalu peduli tentang itu. Nah, jadi sehingga kelas gaduh segala macam. Harusnya saya sebagai penilai tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya minta kepada si mahasiswa, ya, saya minta 5 menit terakhir saya menutup pelajaran. Nah, akhirnya 5 menit terakhir saya gunakan waktunya untuk menutup pelajaran. Saya gunakan sulap matematika. Ya, sulap matematika kurang lebih begini konsepnya. Jadi saya minta kalian silakan pilih bilangan 1 sampai 8. Kan pasti macam-macam milihnya tuh, 2, 3, 5, 8, macam-macam milihnya. Ya. Nah, terus kalian tambah sekian kali sekian bagi sekian, nah, akhirnya nanti jawabannya sama. Nah, ketika saya tanya berapa jawabannya? 5. Berapa jawabannya? 5. Nah, di akhir tuh semua jawabannya 5. Nah, baru saya sampaikan nilai-nilai di sana. Ya. Nah, untuk sampai tujuan yang paling mulia itu kalian perlu mendengarkan saya sebagai guru, sehingga bisa
menemukan hasil yang bagus, kompak, ya, nah begitu. Semua 5 awalnya semua berantakan, akhirnya 5 semua jawabannya. Nah, itu trik-trik untuk mengambil hati siswa. Sehingga ada salah satu siswa ngomong gini, Pak, kapan Bapak kesini lagi? Nah, itu pertanyaan yang paling penting. Itu artinya kita sudah bisa mengambil hati siswa. Ya, ada banyak cara mengambil hati siswa, meningkatkan motivasi siswa. Ya, misalnya caranya yang lain yaitu memberikan soal-soal dari yang rendah, sedang, sudah mulai tinggi. Dan jadi zaman sekarang sudah nggak boleh soal sulit, soal yang kontekstual, higher order thinking skill, bukan soal sulit tapi HOTS. Nanti kalian bisa bedakan itu. Oke, itu yang pertama.